Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua santri kelas 8 dari kelas 8A sampai 8G, mari kita lanjutkan kembali pembelajaran IPS untuk materi berikutnya. Sebelumnya, agar lebih barokahnya, kita berdoa dulu dan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung saja kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Kalian siapkan bukunya pada halaman 37 ya. Jadi siapkan dulu bukunya di halaman 37. Dulu kita sudah mempelajari negara-negara di Asia Tenggara. Kita sudah mengenali satu persatu ya. Sudah berjalan-jalan satu persatu menelusuri masing-masing negara-negara di Asia Tenggara. Selanjutnya kita juga sudah mempelajari tentang ASEAN ya, dari sejarahnya, dari tujuannya apa, proses pembentukan ASEAN bagaimana sudah ya. Terus kerjasama antar negara-negara anggota ASEAN juga sudah kita pelajari. Untuk materi berikutnya kita akan mempelajari pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Jadi setelah negara-negara di Asia Tenggara ini membentuk ASEAN, membentuk organisasi ASEAN, nah pengaruhnya terhadap negara-negara anggota ASEAN itu seperti apa ya? Dalam bidang ini pengaruhnya bagaimana, di bidang ini bagaimana. Ini yang akan kita bahas dalam pertemuan pada kali ini. Jadi paling tidak kalian bisa mendeskripsikan atau menjelaskan pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Ini yang pertama yang kita bahas dari sisi faktor alam ya. Dari akibat faktor alam ini kira-kira pengaruhnya di negara-negara ASEAN apa saja. Nah, yang pertama ini ya, pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Pengaruh perubahan ruang dan interaksi ruang akibat faktor alam. Ini bisa kalian perhatikan di gambar peta itu, dilihat dari faktor alam. Negara-negara di ASEAN ini dilihat dari iklimnya, yang pertama dari faktor iklimnya, karena terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, di antara Samudra India dan Samudra Pasifik. Nah, dan ini ada dampak, ada angin muson atau angin musim ya, yang bertiup 6 bulan ya, dari timur ke barat dan dari barat ke timur, yang mengakibatkan adanya perubahan musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Itu yang kalian lihat peta di sebelah kiri. Peta yang sebelah kanan ini menggambarkan tentang secara geologis ya, yaitu posisi negara-negara di Asia Tenggara dilihat dari geologinya, yaitu dilihat dari lempeng-lempeng benua yang ada ya. Bahwa di negara-negara di Asia Tenggara ini merupakan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Yang ini kaitannya nanti erat dengan terjadinya gempa bumi, ada gunung meletus dan lain sebagainya. Nah, ini akibat dari faktor geologis namanya. Jadi kalau kalian lihat di buku ya, di halaman 37, pengaruh ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, itu nanti ada 3 bagian, yaitu faktor iklim, dari faktor iklim, yang kedua dari faktor geologi, yang ketiga dari faktor ketersediaan sumber daya alam. Nah, ini dari sini mungkin bisa kalian gali dari beberapa pertanyaan di bawah ini ya.
Jadi kalian diskusikan dan kalian cermati, kalian pelajari di buku kalian dan sumber-sumber yang lain sebagai bahan untuk pembahasan ya. Yang pertama, sebutkan jalur pegunungan yang dilalui sirkum Pasifik ya. Sirkum Pasifik ini yang dilalui negara mana saja, daerah mana. Yang kedua, sebutkan jalur pegunungan yang dilalui sirkum Mediterania ya. Jalur pegunungan sirkum Mediterania ini banyak mana saja. Sebutkan 3 lempeng bumi yang terdapat di ASEAN. Lempengnya apa saja ya. Lempeng Eurasia dan lempeng. Nah, ini coba kalian cermati, kalian gali, kalian cari, mungkin bisa melalui internet dan apa akibat pergeseran lempeng bumi ya. Apa akibat adanya sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik bagi wilayah dilaluinya. Yang keenam, apa pendapat Anda dengan adanya gunung api, angin muson, pergeseran lempeng bagi wilayah yang dilaluinya. Nah, ini untuk lebih menggali ya, kalian bisa mencari, mengeksplor itu. Ini saya menjelaskan secara global saja ya. Menjelaskan secara global bahwa negara-negara di Asia Tenggara ini secara umum ya. Ini kalau kalian ingin lebih detailnya, kalian bisa mengeksplor, bisa mencari di sumber-sumber, bisa mencari buku atau di internet ya. Itu negara-negara ini dilewati pegunungan sirkum Pasifik dan Mediterania. Terus ada 3 lempeng benua ya. Lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Jadi yang di lempengnya itu apa saja. Terus ketika terjadi pergeseran antar lempeng ini nanti akibatnya seperti apa. Nah, ini secara global mengakibatkan adanya terjadi gempa bumi, terjadi gunung meletus, terjadi banjir dan lain sebagainya. Nah, ini kaitannya dengan perubahan kondisi iklim dan geologi. Nah, setelah kalian tahu kondisi negara di Asia seperti itu, nah kaitannya dengan ASEAN itu apa ya? Kaitan dengan ASEAN ini pengaruh iklim yang pertama secara global aja ya. Bisa dilihat di tulisan ini. Jadi iklim di Asia Tenggara muson tropis. Muson ini karena ada angin muson tadi. Iklimnya tropis ya, karena posisinya di dekat garis khatulistiwa yang panas ya. Iklim fisik ini kaitannya dengan fisik ya. Nah, mungkin di daerah pegunungan itu lebih dingin, kalau di daerah pantai itu lebih panas. Ini kaitan dengan iklim fisik. Nah, perubahan iklim seperti ini kadang menimbulkan adanya bencana-bencana alam ya. Bisa banjir ya. Terjadi kebakaran hutan, ada badai dan lain sebagainya, kekeringan ya. Nah, kaitannya dengan ASEAN ya, pengaruh iklim terhadap negara-negara di ASEAN dengan adanya bencana alam ini, maka negara-negara di ASEAN ini saling membantu ya. Nah, ini pentingnya di sini. Ketika tidak ada persatuan antara negara-negara anggota ASEAN ini, koordinasinya kan kurang ya. Tapi ketika ada ASEAN, nah ini untuk mengkoordinasikan, untuk membantu negara-negara anggota ASEAN ketika terjadi bencana alam ini bisa lebih mudah ya. Nah, contoh bisa kalian lihat di bawah ya. Di bawah bisa kalian lihat. Ini contoh ya. Saat terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2016, Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan pinjaman pesawat pemadam kebakaran. Nah, ini dulu tahun 2015 pernah terjadi kebakaran hutan di Sumatera. Nah, karena ada ASEAN, maka negara anggota ASEAN yang lain yaitu Malaysia dan Singapura dia meminjamkan pesawat. Nah, ini untungnya ketika kita bekerja sama ASEAN ya, dan dapat bantuan. Contoh lain, membantu Filipina ketika terjadi bencana Hainan pada tahun 2014 ya. Jadi intinya
ketika kondisi iklim yang seperti ini itu bisa menimbulkan bencana alam. Nah, dengan adanya ASEAN ini bisa saling bantu membantu. Nah, faktor geologi ini tadi sudah saya singgung ya, kaitannya dengan karena di daerah negara-negara Asia Tenggara ini di lingkar pegunungan sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik, maka sangat rawan terjadi gempa bumi ya, dan gunung api, gunung meletus ya. Nah, ketika terjadi gunung meletus, terjadi gempa bumi, ketika sumber dari gunung gempa bumi itu di laut, maka ada potensi terjadinya tsunami. Nah, itu kan akan menjadikan bencana alam dan menimbulkan banyak korban jiwa. Nah, sehingga dengan adanya ASEAN ini untuk mengkoordinasikan, saling bantu membantu. Contoh, ini bisa dilihat contohnya yang di nomor 4 itu ya. Contoh ketika terjadi gempa di Aceh tahun 2006 ya, itu tulisannya 2006 bencana tsunami di Aceh tahun 2006. Ini negara-negara di ASEAN saling bantu membantu. Nah, ini berarti pengaruh geologi ya. Jadi kalau pengaruh iklim kaitannya tadi dengan terjadi banjir ya, badai, itu pengaruh iklim. Jadi kalau geologi yang dari tanah, dari bumi, yaitu misalnya gempa bumi, gunung meletus. Lanjut yang ketiga, nah ini kaitannya ketersediaan sumber daya alam, faktor ketersediaan sumber daya alam. Artinya gini, tiap negara anggota ya, masing-masing negara anggota ASEAN itu kan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan dalam hal sumber daya alam. Kalau secara umum ya, bisa kalian lihat itu di tulisan itu ya. Nah, secara umum semua negara-negara ASEAN banyak memiliki sumber daya alam tambang, kecuali Singapura ya, karena Singapura ini negaranya kecil ya, jadi lebih mengutamakan industri ya. Di sana lebih industrinya, sumber daya alamnya tidak terlalu banyak. Kalau negara-negara yang lain punya sumber daya alam yang lumayan ya. Nah, sehingga antara satu negara dengan yang lain bisa saling membutuhkan ya. Sumber daya alam baik dari hutan, dari laut dan lain sebagainya. Nah, karena antara satu negara dengan yang lain ini punya kelebihan dan kekurangan, maka akan saling membutuhkan ya, saling bantu membantu. Misalnya Indonesia punya kelebihan sumber daya alam, karena Singapura di situ tidak ada, maka diekspor ke Singapura. Di Singapura diolah menjadi bahan jadi ya, bahan produk. Nah, nanti bisa didistribusikan kembali ke seluruh negara-negara di ASEAN. Nah, ini kira-kira gambarannya seperti itu ya. Jadi saya ulangi, kalau disimpulkan pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di ASEAN dari segi faktor alam itu ada 3, dilihat dari iklim, geologi, dan ketersediaan sumber daya alam. Nah, dengan adanya kita mengikuti ASEAN ini, maka negara-negara ini bisa saling bantu membantu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Tetap kalian bukunya dipelajari dan kalau bisa mencari sumber-sumber yang lain. Nah, kalau misalnya nanti ada pertanyaan bisa kalian tanyakan, dan mungkin juga bisa kita bahas ketika pertemuan tatap muka. Cukup sekian dari saya. Mari kita berdoa. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.